Makanya tadi pembahasan tentang daily tracking, ngecek pengeluaran kemana aja itu akan sangat berpengaruh. Nah, di antaranya dengan digitalisasi itu nggak cuma dia bisa jualan digital, tapi dia bisa buka aplikasi dan lihat, oh ternyata ongkosnya apa aja. Untuk yang individu, orang seperti kita masing-masing sama yang memang untuk UMKM. Inflasi itu nggak mungkin dihindari 100%. Untuk negara berkembang seperti kita, ekonominya contracting, maka inflasi adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi. Yang sekarang harus kita sama-sama jagain adalah jangan sampai inflasinya tidak terkendali. Nah, dengan subsidi BBM terus-menerus dikurangi, mau tidak mau kan berarti akan terjadi inflasi. Kalau kita ngelihatnya 2-3 tahun ke belakang, sebetulnya secara historis inflasi kita itu lagi serendah-rendahnya loh. Sebetulnya sangat terkendali loh sebetulnya. Tapi dengan BBM-nya subsidi dicabut, harganya naik, maka mungkin directly nggak kena pun, tapi harga bahan pokoknya akan ikut naik, makanya terjadi inflasi. Yang harus kita lakukan apa? Kalau dari sisi public policy-nya kan kita nggak bisa mengendalikan ya, karena kita orang biasa gitu, kita tidak duduk di pemerintahan. Maka yang bisa kita kendalikan cuman kita hidupnya tuh pergi kemana aja, ngapain aja. Makanya tadi pembahasan tentang daily tracking, ngecek pengeluaran kemana aja itu akan sangat berpengaruh. Pos pengeluaran kita itu kalau dibikin biar gampang rumusnya ada rumus 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pos pengeluaran, 5 sama berbagi atau charity. Nah 4 yang utama ini termasuk 5 dengan charity itu adalah menabung atau investasinya, kemudian pengeluaran gaya hidupnya, bersenang-senangnya termasuk ngopi-ngopinya Mas Budi tadi, cicilan utangnya, sama pos pengeluaran rutin yang harus tetap keluar untuk sehari-hari, makan, listrik, transportasi, biaya hidup sehari-hari. Nah, waktu inflasi mana yang paling naik duluan, itu yang harus kita identifikasi. Dan tentu saja pos pengeluaran sehari-hari akan sulit untuk diturunin kan. Jadi kita mesti pilih pos mana yang harus kita turunin. Biasanya yang pertama harus dikendalikan. Dari zaman dulu nih kalau ditanya BBM naik saya mesti ngapain Mbak? Jawabannya adalah periksa pengeluaran tersiernya, si pengeluaran gaya hidupnya, lifestyle-nya. Bukan berarti dihilangkan 100%, tapi jadi kita mesti cek prioritasnya yang mana yang mau didahulukan. Mau tidak mau akhirnya ngeceknya cuma 2 kan, meningkatkan penghasilan, menurunkan pengeluaran. Kalau untuk yang individu berarti ngukurnya kayak gitu. Yang UMKM nih yang pasti harus kita bantu, karena pada saat harga bahan pokok naik, ini efeknya ke ongkos produksi mereka. Apa istilahnya COGS atau HPP-nya. Banyak banget UMKM itu kerjanya tuh autopilot aja, beli bahan, masak, dijual. Saya banyak yang kuliner kan. Nah ini nggak pernah ngitung ongkos produksi. Jadi literasinya ini yang berat buat mereka. Kalau inklusi mudah kan, dia masuk ke dalam aplikasi, mau tidak mau dia included. Jadi transaksinya langsung digital gitu. Tapi literasinya tuh banyak yang rendah karena banyak sekali UMKM kita, terutama yang kecil-kecil ini, nggak pernah tahu berapa profitnya karena nggak pernah ngitung berapa ongkos produksinya. Ketika tetangganya diskon, dia ikut diskon, padahal ongkos produksinya beda, sehingga profitnya berapa nggak tahu. Kalau terjual berapa dia tahu, ya kan? Karena dia tahu dia jual berapa dengan harga berapa. Tapi profit atau enggak tanda tanya besar. Aku pernah roadshow 17 kota, ketemu di setiap kota 100 UMKM, berarti 1.700 UMKM yang aku ketemu. Aku tanya siapa yang punya laporan keuangan, gak langsung bisa jawab. Jadi isunya untuk bisa mempertahankan diri dengan naik turunnya ekonomi dunia, dengan sekarang kondisinya kan sekarang banyak uncertainty ya, si UMKM ini harus naik kelas. Dan salah satu cara untuk naik kelas adalah jangan cuma dagang. Kalau dagang tuh ya tahu penjualan tapi nggak tahu profit. Harus naik kelas menjadi bisnis yang punya laporan keuangan. Untuk bisa tahu laporan keuangan ini, paling nggak dia bisa monitor dulu uang keluar masuknya. Di antaranya dengan digitalisasi itu nggak cuma dia bisa jualan digital, tapi dia bisa buka aplikasi dan lihat, oh ternyata ongkosnya apa aja. Berarti ini pernyataannya Mbak Gina tadi masih banyak teman-teman UMKM yang masih belum tahu gimana cara ngurus-ngurusin di belakang layarnya ibaratnya gitu ya. Biasanya tahu produksi sama jualan. Ya punya bisnis itu tahu produksi, ya. tahu jualan, tahu keuangannya enggak. Itu di belakangan biasanya. Dan iya dong, misalnya apa? Dia ngerti masaknya, dia tahu rasa harus gimana. Otak finance kan beda lagi. Beda lagi benar. Dan aku juga percaya otak finance sama otak kreatif jangan disatuin. Ya. Makanya kalau stand up comedy malam aja, jangan siang. Aku nggak nyambung. Kalau siang aku harus yang kayak gini gitu. Iya betul. Tapi artinya mesti ngajak orang yang bisa ngerjain, dan banyak kan nggak punya budgetnya untuk punya accounting sendiri kan. Itulah kenapa sih produk digital ini dari Goto Financial bantu dia tanpa dia harus hire orang dulu.
aplikasi Moka langsung kelihatan penjualannya berapa, dari Gobis langsung kelihatan kan. Ini akan sangat membantu. Jadi inklusi penting, literasinya ikut yuk gitu. Jadi udah masuk di aplikasi tapi dia nggak tahu cara bacanya. Oke. Nah, jadi aku senang edukasi itu biasanya mentok di praktiknya gimana Win gitu. Nah, modul yang kita siapkan ini jadinya nggak cuma teori aja, nih loh contoh di aplikasi bisa kelihatan. Jadi dia benar-benar langsung, oh ketahuan sekarang berapa profitnya, penjualan harus di berapa. Berarti nanti di kelasnya